Clarence Seedorf, net 16 jaar geworden. Wat kun je over jezelf vertellen? Waar speel je bijvoorbeeld in het team? Ik ben over het algemeen centrale middenvelder. Maar voor de rest ben ik overal inzetbaar. Nou word je omschreven als een van de allergrootste talenten van Nederland. Geeft het niet heel veel druk om steeds meer weer dan ook te laten zien dat je zo goed bent? Een bepaalde stimulans voor mij. Dus zo over mezelf denk. Ja. Ik praat niet graag over mezelf en over het voetbal en zo. Maar ik ga het halen. Ik zal het halen. Ada banyak yang berbicara tentang nama Toni Kroos saat membahas tentang gelandang terhebat. Tidak sedikit pula yang memunculkan nama Kevin De Bruyne, Luka Modric, sampai Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat terhadap nama-nama tersebut, sambutlah Clarence Seedorf yang seringkali disebut sebagai jenius sejati yang berdiri di tengah lapangan. Memang benar bahwa banyak yang memuji permainan dan kecerdasan Clarence Seedorf. Namun rasa-rasanya pujian itu masih belum cukup untuk membuat namanya digembar-gemborkan sebagai salah satu gelandang paling komplit sepanjang masa. Melihat fenomena yang tak jarang membuat namanya tampak diremehkan, Seedorf sepertinya tidak terlalu mengambil pusing persoalan tersebut. Toh terkadang berlian terbaik memang seharusnya tersimpan di tempat yang tidak banyak diketahui orang. Lahir di ibu kota Suriname, Paramaribo, keluarga Seedorf adalah keluarga pesepak bola. Ayahnya Johan Seedorf juga mantan pemain yang membimbing Clarence dan saudara-saudaranya, Jurgen dan Cedric, untuk menapaki jalan yang sama. Setelah keluarganya memilih untuk pindah ke Belanda, Seedorf yang punya bakat bermain bola bertemu dengan calon rekan setimnya seperti De Boer bersaudara, Edgar Davids dan Patrick Kluivert. Seedorf muda tak butuh waktu lama untuk diandalkan tim utama Ajax Amsterdam bersama dengan rekan-rekan muda lainnya. Bersama nama Louis van Gaal sebagai pelatih, Seedorf muncul sebagai salah satu generasi emas di Amsterdammers yang memenangkan gelar Liga Champions Eropa. Saat itu dia juga diuntungkan dengan kehadiran sosok idolanya yaitu Frank Rijkaard. Saat itu skuad fenomenal Ajax Amsterdam benar-benar menarik perhatian dunia. Klub tersebut berhasil memadukan prinsip-prinsip total football ala Cruyff dengan nuansa struktural sepak bola modern. Clarence Seedorf ketika itu menjadi bagian dari The Cabal, sebuah kelompok yang terdiri dari 3 pemain muda berdarah Suriname Belanda bersama Edgar Davids dan Patrick Kluivert. Mereka menjadi tulang punggung yang kokoh bagi Ajax saat itu. Sayangnya, Seedorf yang masih tergolong muda dan penuh ambisi menolak bertahan di Ajax Amsterdam. Pada tahun 1995, dia secara sadar menerima tawaran yang diajukan oleh Sven-Goran Eriksson yang mengajaknya ke Sampdoria. Oleh pelatih tersebut, Seedorf dibawa ke tim yang berisi bintang-bintang seperti Christian Karembeu, Enrico Chiesa, dan manajer masa depan Italia dan Manchester City, Roberto Mancini. Selama bermain di wilayah barat laut Italia, Seedorf tampil sangat mengesankan. Dimainkan sebagai bagian dari 4 gelandang yang biasanya disukai Eriksson, Seedorf secara konsisten mampu mengisi plot serangan hingga ke kotak penalti lawan serta rajin dalam bertahan. Ia memiliki tanggung jawab yang sama seperti saat berada di bawah asuhan Van Gaal di Ajax. Jadi melakukan hal serupa di Sampdoria sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Sayangnya, The Blues Cerciati tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Liga Italia. Jadi mereka hanya finish di posisi ke-8 pada musim 95-96, di mana Seedorf kemudian putuskan lanjutkan petualangan ke tempat baru. Meski hanya tampil selama semusim di Sampdoria, kiprahnya sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di Eropa sukses membuatnya mendapat tawaran dari Real Madrid. Uniknya, dia mendapat panggilan langsung dari pelatih anyar El Real, Fabio Capello. Diceritakan bahwa di pertandingan terakhirnya bersama Sampdoria, Seedorf dihampiri oleh Capello di area parkir klub. Pria Italia yang ketika itu berada di masa akhir jabatannya di AC Milan meminta Seedorf untuk bergabung dengannya di Real Madrid. Tanpa pikir panjang, Seedorf langsung menerima tawaran itu dan terbang ke Spanyol. Masih berusia awal 20-an, Seedorf menikmati masa-masa gemilang di Madrid. Selama 3 tahun di klub tersebut, dia memainkan beberapa laga terbaiknya.
Seedorf membantu Los Blancos merebut kembali gelar Liga di musim pertamanya. Kemudian dia memainkan musim yang amat mengesankan pada 97-98. Saat itu dia berhasil mengoleksi gelar Liga Champions Eropa keduanya. Dengan torehan tersebut, jelas sudah bahwa dia memenangkan trofi tertinggi dengan dua tim berbeda. Namun sial bagi Seedorf, hubungannya dengan presiden klub saat itu, Lorenzo Sanz, memburuk. Ditambah lagi ia disingkirkan oleh skuad yang mulai dilatih Guus Hiddink. Saat itu, salah satu momen paling berkesan darinya di Madrid adalah saat dia mencetak gol jarak jauh ke gawang Atletico Madrid. Dia juga sangat disegani Capello, menyusul perannya yang bermain tepat di belakang dua penyerang, atau boleh dibilang ia menjadi ujung tombak dari susunan tiga gelandang. Namun kembali lagi, di tengah situasi pelik yang dihadapi, Seedorf mendapat panggilan dari Marcelo Lippi yang tangani Inter Milan. Saat itu Seedorf tertarik bergabung dengan Inter Milan karena manajer legendaris Italia tersebut menawarkan dia kesempatan untuk bermain di belakang penyerang Inter saat itu, yaitu Ronaldo dan Christian Vieri. Namun demikian, terlepas dari sejumlah momen epik yang diciptakan di Inter Milan, termasuk mencetak gol indah ke gawang Juventus, Seedorf cuma menghabiskan 2,5 musim di sana dan menampilkan sebanyak 93 pertandingan. Hal itu tak terlepas dari pemecatan yang diterima Marcelo Lippi dari kursi kepelatihan Inter Milan. Di tangan Marco Tardelli hingga Hector Cooper, keberadaan Clarence Seedorf kurang diinginkan. Saat terjadi polemik di dalam dirinya sendiri, Seedorf secara mengejutkan bersedia masuk ke dalam kesepakatan pertukaran yang dilakukan antara duo Milan. Dia bertolak ke Milan, kemudian sebagai imbalan, Inter berhak mendapatkan jasa Francesco Coco. Sebuah pertukaran yang akhirnya kita semua tahu sangat disesali oleh Inter Milan. Di Milan, Seedorf akhirnya menemukan klub dan manajer yang tepat yang tentunya percaya pada kualitasnya. AC Milan, asuhan Carlo Ancelotti saat itu adalah tim impian yang sedang dibangun, di mana Seedorf menjadi salah satu dari banyak permata yang dimiliki tim tersebut. Bersama AC Milan, Seedorf benar-benar dapat mengeluarkan semua kualitas terbaiknya. Seedorf dapat ditempatkan di berbagai peran. Sebagaimana diketahui, pria asal Belanda ini mampu bermain di hampir setiap posisi sejak ia masih tampil bersama Ajax. Itu semua tentu hasil dari didikan gaya sepak bola Ajax Amsterdam. Ia benar-benar mewujudkan permainan sepak bola total, cerdas secara taktik, dan cukup cekatan untuk tampil di tengah maupun depan lapangan. Soal kecerdasan sepak bolanya, hal itu diakui langsung oleh Bruno De Michelis, psikolog yang menanganinya saat di Milan. Seedorf berbicara seperti pemain 10%, seperti pelatih 70%, dan layaknya manajer perusahaan 20%. De Michelis juga menguatkan pendapatnya dengan sebuah ilustrasi. Seorang pemain sepak bola akan menuruti titah sang pelatih, bahkan jika pelatihnya menyuruh untuk membuang kotoran di lapangan. Tetapi seorang Seedorf akan menuntut sang pelatih untuk lebih memperjelas instruksi. Kamu mau kotoran kami berwarna apa? Di Milan, sekali lagi, Seedorf yang bermain di lini tengah tidak hanya pandai dalam menyerang, tapi juga bertahan. Dia bisa menjadi pemecah konsentrasi dan serangan lawan, serta lihai dalam mempertahankan bola. Lebih dari itu, Seedorf mampu mendikte permainan dari lini tengah, dengan nama Gattuso sebagai pasangan dari sisi seberang. Selain itu, Seedorf juga mampu menjadi penghubung sempurna dari pasangan legendaris Andrea Pirlo dan Ricardo Kakà. Dengan semua atribut itu, pantas bila orang-orang menyebutnya sebagai profesor lini tengah. Di musim perdananya, Seedorf berhasil mengamankan trofi Coppa Italia bersama AC Milan. Lebih hebatnya lagi, dia juga memainkan peran sempurna di kompetisi Liga Champions Eropa hingga gelar ketiga sepanjang karirnya pun berhasil didapat. Dengan diraihnya trofi tersebut, Seedorf resmi menjadi pemain pertama dan satu-satunya hingga sekarang yang berhasil memenangkan trofi Liga Champions Eropa dengan 3 tim berbeda. Setelah berhasil menguasai Eropa dengan menjungkalkan tim senegara di partai final, tahun 2004 dia berhasil memenangkan trofi Serie A pertamanya. Kemudian, dia juga berhasil membawa Milan kembali melangkah ke partai final Liga Champions Eropa setahun setelahnya. Sayang, Milan gagal meraih gelar juara usai kalah secara memalukan dari Liverpool.
Namun meski menelan kekalahan yang relatif menyakitkan, 2 tahun berselang, Seedorf dapat membantu Milan membalaskan dendam. Di tahun 2007, meski lawan yang dihadapi sama-sama Liverpool, Milan berhasil keluar sebagai pemenang. Seedorf yang masuk ke dalam salah satu andalan sepanjang turnamen dengan gol ikoniknya ke gawang Manchester United, resmi mengumpulkan sebanyak 4 gelar Liga Champions Eropa. Tahun-tahun berlalu, kemenangan terakhir Seedorf bersama AC Milan terjadi pada musim 2010-2011 saat mereka kembali memenangkan gelar Liga. Setahun kemudian, Seedorf yang sudah tua kembali haus akan tantangan baru. Saat itu dia bermain untuk Botafogo di Brasil hingga putuskan pensiun pada tahun 2014. Seedorf telah menunjukkan tentang betapa cerdas dan taktisnya sosok gelandang bertubuh kekar. Dia tidak masalah untuk ditempatkan di posisi manapun sebagai bentuk dedikasinya terhadap permainan ini. Di era sekarang, siapa kira-kira gelandang yang punya karakter serupa dengan Seedorf? Meski barangkali kamu akan menemukan 1 atau 2 pemain, nyaris mustahil bagi mereka untuk memenangkan 4 trofi Liga Champions bersama 3 klub berbeda.